Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ustazah berdoa untuk anak-anakku kelas 3 beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga diri, selalu kenakan masker saat bepergian, biasakan cuci tangan, selalu konsumsi makanan bergizi dan tetap jalankan olahraga ringan. Kali ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan KBM. Meskipun masih dari, Ustazah harapkan anak-anak tetap semangat ya. Tetap laksanakan pembiasaan sesuai jadwal. Ingat ya, jadwal yang pernah Ustazah berikan. Dan jangan lupa untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu serta sholat duha. Tingkatkan kembali target hafalannya. Sebelum masuk ke materi, segera persiapkan buku paket sesuai jadwal serta buku tulis dan alat tulisnya. Perhatikan penjelasan Ustazah ya. Halo anak-anakku, kali ini kita masih melanjutkan tema 3. Namun kali ini kita sudah masuk di subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, muatan matematika. Dan kali ini kita akan belajar satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, agar anakku segera mempersiapkan buku pena beserta alat tulis dan perhatikan ketika Ustazah menjelaskan. Satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebelum masuk ke materi, Ustazah mau tanya dulu. Anak-anak kelas 3 pernah nggak mengukur lamanya perjalanan dari rumah ke sekolah? Ayo, siapa yang pernah mengukur atau melihat waktu dari berangkat sekolah, dari rumah ke sekolah? Sampainya itu kira-kira berapa jam, berapa menit? Ada yang pernah? Ataukah ada yang pernah mengukur lamanya es batu? Coba pasti anak-anak pernah meminum es batu atau es teh, es jeruk atau es minuman es yang ada bongkahan es batunya. Coba kira-kira mengukur mencairnya es batu itu memerlukan berapa waktu lama? Nah, bagaimana cara mengukur lamanya? Dan kira-kira alat apa sih yang dapat digunakan untuk mengukur lamanya waktu perjalanan dari berangkat rumah ke sekolah, atau mengukur mencairnya es batu menjadi cairan? Nah, berikut nih ada satuan macam-macam alat pengukur waktu. Apa saja ya? Nah, yuk kita lihat yuk. Jadi di sini Ustazah mempunyai jam dinding. Biasanya anak-anak punya jam dinding ya di rumah ya, pasti di sekolah juga punya. Di sekolah itu terdapatnya di kelas, di kantor. Kalau di rumah kalian pasti juga ada ya. Pasti diletakkan di dinding juga. Ini juga bisa untuk mengukur, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jam digital ini dapat digunakan menunjukkan waktu hingga kesatuan detik. Ini ya, ini ada jam analog, namanya jam analog ini. Terus ini ada jam digital. Nah, jam digital di sekolah ada loh. Coba diperhatikan di depan sekolah bagian depan. Di atas sendiri itu ada layar jam digital. Ini juga jenisnya menunjukkan waktu hingga kesatuan detik. Nah, oleh karena itu jenis jam ini menunjukkan waktu lebih akurat dibandingkan jam analog. Jadi jam digital ini lebih akurat daripada analog. Tapi yang biasa digunakan kita di rumah itu analog ini ya. Terus selanjutnya jam pasir. Ini namanya jam pasir. Siapa yang pernah melihat jam pasir seperti ini? Jam pasir. Jam pasir ini biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya jam atau menit. Nah, ini namanya jam pasir. Terus stopwatch. Siapa yang pernah melihat alat seperti ini? Biasanya dipegang oleh siapa? Siapa yang pernah melihat Ustazah Jessica memegang ini? Biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Misalnya lari, jarak lari cepat, lari jauh, lari pendek, seperti itu. Biasanya guru olahraga yang sering memegang seperti ini. Itu ya.
Coba sampai sini anak-anakku sudah bisa membedakan macam-macam jam. Ini namanya jam analog, diingat-ingat, jam analog, jam digital, jam pasir, stopwatch. Ini namanya stopwatch ya. Tuh, paham ya sampai sini ya. Ustazah harapkan anak-anakku sudah paham. Coba sekarang perhatikan pada gambar jam ini berikut. Coba anak-anakku pasti sudah bisa membaca jarum jam ya. Ini menunjukkan jarum jam pendek dan ini jarum jam panjang. Jarum jam pendek ini menunjukkan di angka 3 dan jarum panjang ini menunjukkan di angka 12. Jadi jam ini menunjukkan pukul 3. Dan yang kedua ada jarum jam ini ya. Ini menunjukkan jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 12. Berarti jam di sana menunjukkan jam 6. Mudah ya. Bisa saya harapkan anak-anakku sudah bisa untuk membaca jarum jam. Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kesetaraan satuan waktu. Nah, nanti kita akan belajar tentang kesetaraan satuan waktu dan di sini Ustazah akan mengingatkan kembali. Kita pernah belajar kesetaraan satuan waktu sebelumnya ya. Suatu satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lain, misalnya satuan waktu jam dapat diubah menjadi kesatuan menit, atau sebaliknya satuan waktu menit dapat diubah menjadi kesatuan detik, atau sebaliknya juga. Untuk mengubahnya kita perlu memperhatikan hubungan antar satuan waktu. Nah, ini Ustazah sudah membuat hubungan antar satuan waktu. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam itu ingat-ingat ya, 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit itu ada 60 detik dan 1 jam itu ada 3600 detik. Diingat-ingat lagi, 1 jam itu ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik dan 1 jam itu ada 3600 detik. Kenapa 1 jam ada 3600 detik? Karena 60 kali 60. Jadi 1 jam dirubah ke menit dulu, setelah dirubah ke menit terus dirubah ke detik dikalikan 60, jadi 3600. Sampai sini anak-anakku sudah paham? Ustazah harapkan sudah ya. Selanjutnya langsung ke contoh saja. Ustazah ada 2 contoh ya. Contoh yang pertama, 2 jam 30 menit. Berapa menit ya? 2 jam lebih 30 menit itu kalau di total semua itu ada berapa menit? Penyelesaiannya seperti ini. 2 jam tambah 30 menit. Nah, 2 kali 60 karena dirubah menjadi menit. Ingat, 1 menit itu ada 60, 1 jam itu ada 60 menit. Ingat ini ya. Berarti 2 dikali 60 menit ditambah 30 menit tetap 30 menitnya. Terus selanjutnya 2 kali 60 120 menit tambah 30 menit. 30 menitnya juga tetap, di total hasil akhir 150 menit. Mudah ya soalnya ya. Selanjutnya contoh yang kedua ada 3 menit 25 detik sama dengan berapa detik? Penyelesaiannya 3 menit tambah 25 detik. Nah, 3 menit tambah 25 detik. Nah, 1 menit itu berapa detik? Ingat, 1 menit itu ada 60 detik. Berarti 3 kali 60 detik ditambah 25 detik. 3 kali 60 180 detik tambah 25 detik, hasil akhirnya 205 detik. Mudah apa susah? Mudah sekali. Acuannya ini loh anak-anakku, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam itu ada 3600 detik. Ini ya. Di sini Ustazah akan mencontohkan lagi bentuk soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan dalam satuan waktu. Jadi di sini Ustazah sudah mempunyai 2 contoh. Coba benar-benar diperhatikan ya agar anak-anak paham. Di sini Ustazah mempunyai soal, ibu memasak selama 1 jam lebih 5 menit atau 1 jam 5 menit. Ibu memasak kue selama 1 jam 45 menit. Nah, di sini ditanyakan berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut. Nah, jadi ibu itu memasak selama 1 jam lebih 5 menit, membuat kue 1 jam 45 menit. Nah, berapa lama melakukan kedua kegiatan tersebut? Jadi kedua waktu ini ditambahkan, penyelesaiannya ditambah 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit.
Jadi penjumlahan dilakukan bersusun, bisa dilakukan dengan bersusun. Caranya bagaimana? Seperti ini, kita susun 1 jam 5 menit, 1 jam 45 menit ditambah. Nah, seperti ini adalah cara susun. Dijumlahkan dari belakang, 5 tambah 45, 50 menit. Terus 1 jam tambah 1 jam 2 jam, hasil akhir 2 jam 50 menit. Jadi lama Ibu melakukan kedua kegiatan tersebut selama 2 jam 50 menit. Paham ya? Paham. Selanjutnya contoh yang kedua, Fitri membuat 2 jenis kue. Kue pertama selesai dibuat dalam waktu 2 jam 42 menit. Kue kedua selesai dibuat dalam waktu 1 jam 10 menit. Berapa selisih waktu kedua jenis kue tersebut? Ingat ya, kalau ada kata-kata selisih itu berarti pengurangan. Penyelesaiannya sama, 2 jam 42 menit dikurangi 1 jam 10 menit. Dilakukan dengan cara bersusun. Kita susun seperti ini. Kalau mengurangi itu biasakan dari belakang, 42 kurangi 10, 32 menit, 2 jam kurangi 1 jam, 1 jam. Jadi selisih waktu kedua jenis kue tersebut yang dibuat oleh Fitri adalah 1 jam 32 menit. Paham sampai sini? Paham sekali, ini termasuknya mudah ya. Ustazah harapkan anak-anakku semakin paham dengan penjelasan Ustazah dan dibuka lagi buku pulpenanya, ya. Untuk KBM Matematika Ustazah akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di Matematika minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.